Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, balik lagi bareng Ibu Siti di pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai bumi dan tata surya. Pelajaran IPA kelas 7. Sudah siap semua? Sebelumnya anak-anak tahu gak sih ada berapa planet di tata surya kita? Apa anak-anak sudah tahu? Ada loh planet yang dipecat dari tata surya kita. Planet apa ya? Dan kenapa dipecat? Nanti kita bahas ya. Hari ini kita akan membahas salah satu dari 4 topik bahasan. Jadi, pada bab kali ini ada planet dalam tata surya, benda langit lainnya, bumi dan satelitnya, dan yang terakhir mengenal matahari lebih dekat. Pada video kali ini, kita akan fokus ke poin 1 mengenal planet dalam tata surya kita. Anak-anak tahu gak alam semesta memiliki banyak sekali galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi ini merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Nah, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat kita tinggal. Galaksi Bima Sakti ini berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti ini terdapat sistem tata surya kita. Sebelumnya, anak-anak sudah kenalkan tata surya. Kita sudah pernah belajar bab tentang tata surya di kelas 6. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang sama, namun akan lebih lengkap. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ingat ya, matahari adalah sebuah bintang, di mana bintang adalah istilah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Jika benda itu benar-benar bisa memancarkan cahaya, kita sebut dia bintang. Nah, tata surya ini terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari, juga ada satelit, asteroid, dan juga komet. Lebih rincinya, di tata surya kita terdapat 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Wah, ini baru di galaksi Bima Sakti. Jika seluruh luar angkasa banyak sekali ya. Nah, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tidak akan saling bertabrakan. Ya, gampangnya setiap planet ini memiliki jalurnya sendiri. Apabila planet ini tidak masuk ke jalur planet lain, maka akan aman-aman saja dan tidak akan saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedelapan planet ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kedudukannya dari bumi, lintasan asteroid, ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Berdasarkan kedudukannya dari bumi, maka planet dapat dikelompokkan menjadi planet inferior dan superior. Sedangkan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya ada planet terestrial dan juga planet Jovian. Berdasarkan lintasan asteroid maka dapat dibagi menjadi planet luar dan planet dalam. Planet inferior adalah planet yang terletak di antara bumi dan matahari, di dalamnya ada planet Merkurius dan Venus. Jadi, maksudnya berdasarkan kedudukan dari bumi ini mereka itu setelah bumi atau sebelum. Nah, sedangkan planet superior ini adalah planet yang letaknya setelah bumi. Ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya adalah planet berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Ada planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial ini merupakan planet yang dapat diamati tanpa alat bantu, ukurannya kecil dan tersusun atas batuan. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi walaupun planetnya kecil-kecil, planet terestrial ini berat karena tersusun atas batuan, berbeda dengan planet Jovian. Ukurannya besar tapi dia ringan karena tersusun dari gas.
Nah, yang termasuk planet Jovian adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terakhir adalah berdasarkan lintasan asteroid. Berdasarkan lintasan asteroid, maka planet dibagi menjadi planet luar dan planet dalam. Pembagian planet ini didasarkan pada letaknya dengan sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Nah, ini nih sabuk asteroid yang diberi tanda panah merah. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari. Dan termasuk 4 planet yang pertama. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam ini terdiri atas batuan dan logam, sehingga planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet ini kurang lebih 13.000 km, jadi mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan berada di luar sabuk asteroid. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar tersusun atas gas, diantaranya ada hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa karena memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Nah, jika dirangkum begini ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian ada sabuk asteroid. Kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, anak-anak, ternyata selain planet di sini juga ada komet. Kemudian di sini ada tulisan Ceres, Makemake, dan juga Pluto. Nah, 3 hal ini merupakan planet kerdil. Planet kerdil akan kita bahas di video berikutnya. Jadi pastikan anak-anak juga menonton video berikutnya. Kemudian di bagian luar itu ada Kuiper Belt Objects. Jadi dia seperti sabuk asteroid juga tapi disebut sebagai sabuk Kuiper. Dia membatasi si planet di tata surya kita ini dengan yang di luar lagi. Jadi 8 planet kita berada di dalam sabuk Kuiper. Sekarang kita akan berkenalan dengan 8 planet yang ada di tata surya. Pertama, ada Merkurius. Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Dari bumi, Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Sekarang planet yang kedua, Venus. Sama halnya dengan Merkurius, Venus tidak memiliki satelit. Venus ini merupakan planet yang lebih panas dibanding Merkurius, karena Venus memiliki lapisan tebal yang dilapisi awan, sehingga pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Venus ini juga merupakan planet paling terang di antara planet-planet lain di dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam, padahal planet lainnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Sekarang planet yang ketiga, Bumi. Tahu kan Bumi? Ya, Bumi merupakan planet tempat kita tinggal. Bumi disebut juga planet biru. Hal ini disebabkan sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Tujuannya untuk menyaring panas dari matahari sehingga kita yang berada di permukaan bumi tidak terbakar. Planet berikutnya adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Mars ini merupakan planet yang paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Mars memiliki kutub yang diselimuti es. Ia juga memiliki lapisan atmosfer yang lebih tipis daripada bumi. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar -63 derajat Celcius. Suhu yang dingin ini disebabkan karena letaknya lebih jauh dari matahari dibanding bumi.
Jadi ingat ya anak-anak soleh dan solehah, semakin jauh letak sebuah planet dari matahari maka suhunya akan semakin dingin. Planet berikutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Suhunya sangat rendah lebih kurang -100 derajat Celcius. Sebagian besar Jupiter terdiri dari gas. Letak inti planetnya jauh di tengah. Jupiter memiliki bintik merah yang merupakan badai raksasa. Selanjutnya, Saturnus. Saturnus memiliki cincin yang terdiri atas lingkaran bebatuan, debu dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilinginya. Saturnus ini merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat dan menyebabkan bagian ekuatornya menggembung sehingga kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet lainnya. Saturnus ini memiliki satelit yang sangat banyak. Salah satu satelit yang paling terkenal adalah Titan. 7. Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sama dengan orbitnya. Anak-anak lihat tidak? Ternyata si Uranus ini juga memiliki cincinnya seperti Jupiter dan Saturnus. Ternyata 4 planet terakhir itu merupakan planet yang memiliki cincin tapi ketebalan cincinnya berbeda-beda. Kita lihat di sini. Uranus ini sebenarnya tidak cukup tebal ya, tidak seperti Saturnus. Suhu planet ini sangat dingin yaitu sekitar -212 derajat Celcius. Uranus ini disebut sebagai planet es dengan suhu terendahnya bisa mencapai -226 derajat Celcius. Padahal letaknya bukan terjauh ya dari matahari. Masih ada Neptunus, tapi kenapa Uranus disebut sebagai planet es atau kenapa dia disebut sebagai planet terdingin? Hal ini disebabkan karena planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari karena memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya serta ada mantel yang terbuat dari es yang membungkus besi dan batu yang terdapat di dalam intinya, jadi si dingin terperangkap di dalam, matahari tidak bisa masuk. Uranus merupakan planet ketiga terbesar di tata surya, hanya terdapat 2 musim saja yaitu musim panas dan musim dingin. Durasi musim di Uranus sangat panjang. Musim panas di sana bisa mencapai 42 tahun. Lebar cincin Uranus hanya beberapa kilometer saja dari planet Uranus dan tidak terlihat jelas. Nah, di sini Ibu Siti mau tanya nih ke anak-anak. Di sini disebutkan bahwa Uranus merupakan planet ketiga terbesar. Tadi sudah disebutkan bahwa planet terbesar adalah Jupiter. Ada yang tahu tidak planet terbesar kedua di tata surya? Planet apa ya? Ya, sekarang kita lanjut ke planet yang terakhir. Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan. Tidak memiliki permukaan yang nyata sama halnya dengan Jupiter, Saturnus dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi gas metana. Sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit dan planet lainnya. Nah, ada fakta tambahan nih. Ternyata sejak 2006, Pluto tidak lagi menjadi planet. Dulu itu planet di tata surya ada 9 setelah Neptunus, Pluto. Tapi pada 2006, Pluto ini dipecat. Kenapa ya? Karena ukurannya terlalu kecil, kekuatan gravitasinya jadinya lemah, jaraknya terlalu jauh dari matahari. Kemudian Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Hal ini berhubungan juga dengan kekuatan gravitasinya yang lemah, jadi Pluto termasuk ke dalam planet kerdil. Nah, anak-anak soleh dan solehah, sampai di sini Ibu Siti pamit ya. Oke semua, terima kasih. Sampai jumpa lagi.